warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ones, salah satu founder bareng teman-teman di Artcoholic dan sebagai founder di Gardu House. Kalau yang dari pengalaman gue sih, gue tahu pertama graffiti itu dulu pas zaman SD ngelihat graffiti di Pondok Indah. Pas ada yang gambar di situ, tapi orang-orang bule yang sekolah di JIS kayaknya di situ, karena sekitaran sekolahnya dia kan. Nah ketika gue kuliah, gue ngambil jurusan desain dan jadi ada wawasan tentang seni. Akhirnya coba tahun 2004 itu baru kita ke jalan dan akhirnya alhamdulillah juga berdampak ke skena graffiti mural di Jakarta dan alhamdulillah ke Indonesianya juga berpengaruh gitu. Awalnya pas kita nongkrong di basement kampus, kan kampus itu masih ibaratnya generasi pertama lah, masih polos, masih suci lah kamu. Nah itu kita yang nongkrong di basement ini risih disebutnya anak-anak basement waktu itu awalnya. Akhirnya gue kepikiran sama teman-teman ya bikin Artcoholic itu bikin nama lah biar ada sebuah nama yang bisa, walaupun mungkin Artcoholic itu mirip-mirip alkohol lah ya kan kalau bisa, tapi gue pengen ngeliatin yang positif tetap gitu. Gue Dado, gue salah satu founder Gardu House. Jadi awalnya tuh dulu emang kita tuh suka bikin kegiatan gitu. Si Artcoholic-nya ini orang-orangnya suka main ke sana ke sini, nggak ke graffiti doang gitu, kayak cross culture dan segala macem. Kita berkegiatan, kita juga bikin movement, kita bikin pameran sebelum ada Gardu House. Si Artcoholic ini punya satu tongkrongan, satu base camp gitu di belakang kampus. Itu gardu listrik sama ada lapangan basket gitu. Biasanya kita tiap weekend tuh kumpul di situ. Nah, ketika kita terfikirkan untuk mengontrak satu rumah, kita juga mulai mikir, mau kasih nama apa nih ya? Wah, terus ada sekelebatan kayak, kita kan nongkrongnya di Gardu nih. Ya udah, karena kita ngontrak satu rumah, ini tongkrongan kita pindahin ke rumah gitu ya, Gardu tapi skalanya lebih kecil gitu, dan kayak ada ngebangun suatu kekeluargaan lah. Halo, gue Budi, anggota dari Gardu House. Gardu sebenarnya kan tongkrongan ya, kita nggak pernah ada sifatnya, nggak ada keanggotaan, nggak ada organisasi yang kaku harus ada ketua dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau secara perkumpulan atau secara tongkrongan gitu ya, orang yang aktif dan sampai hari ini merunning Gardu House kurang lebih 15 orang dengan berbagai macam divisi. Gardu House kalau setelah berjalan 10 tahun ini bisa terlihat Gardu tuh sekarang udah kayak jadi wadahnya para komunitas graffiti yang ada di Indonesia. Awalnya sih Street Dealin dibikin untuk emang ngedukung, karena teman-teman graffiti ini kan banyak yang bikin brand masing-masing ya, mencoba memindahkan graffiti ke medium merchandise lah, dan kita coba mewadahi itu teman-teman yang itu. Dan itu awalnya juga acaranya hanya di ruangan Gardu House waktu zaman di Karburator Spring di Veteran, dan dari situ kita dari tahun ke tahun makin melebar gitu. Nah setelah pindah di Karburator Spring baru kita bikin di Gudang Sarinah, dan itu makin besar lagi movementnya gitu. Kenalin, gue Ohio, gue dari HSC Forum. HSC Forum itu komunitas, wadah yang dibuat sama teman-teman dari Kabupaten Tangerang buat naungin teman-teman street art daerah Kabupaten Tangerang yang pada mau belajar bareng, itu bisa di HSC Forum. Halfway Street Connection itu ngambil dari perjalanan yang ada di tengah jalan ini. Kita mau ngedobrak buat
di tengah jalannya ada kita loh, anak-anak street art yang abu-abu istilahnya. Kenalkan, nama gue Nide, gue dari HSC, gue sebagai anggota HSC. Awal gabung itu sebenarnya terbentuk dari tongkrongan sih, dari karena sering nongkrong, gambar, terus karena ada punya niatan mau merangkul semua anggota di Kabupaten Tangerang, jadi terbentuklah HSC. Di HSC Forum ada teman-teman dari mural, ada teman-teman dari graffiti, poster, wet paste, terus ada lagi stensilan, seni murni, dan lain-lain juga banyak. Kalau untuk selama ini didapetin di jalan ya karena graffiti ya bisa kenal sama komunitas lain. Jadi nggak cuman di Indonesia juga bisa kenal dari luar negeri. Karena graffiti itu sebenarnya yang dicari itu koneksi. Sebenarnya gambar itu nggak seberapa, yang di intinya itu yang dicari koneksi. Untuk karya Tuhan Aku Lapar itu dibikin otodidak sama teman-teman itu buat ngerespon keadaan yang sekarang. Gimana kita itu susah untuk keluar cari makan. Waktu itu karena ada PPKM. Keadaan lapar itu bukan keadaan lapar perut kita yang kelaparan, tapi lapar sama keadaan yang kanan kiri, tetangga, bahkan saudara pun kita harus ngerasain kehilangan bukan hanya pekerjaan tapi orang tersayang juga kita merasakan kehilangan. Itu sih yang bikin tulisan Tuhan Aku Lapar. Kenapa bisa dipanggil juga sebenarnya untuk postingan, karena untuk postingan kemarin itu kenapa diposting, karena mikirnya nggak ada kata-kata provokasi atau menjatuhkan siapapun, karena emang kata-kata itu pun sering dipakai untuk apa ya, untuk hal apapun lah, dari lagu untuk apapun lah, emang karena itu kan ucapan yang dibikin kata itu emang kata untuk memohon. Dari ke siapa lagi kalau kita memohon kalau bukan kepada Tuhan. Dari mereka sih katanya tulisan kita itu mengandung provokasi karena ada 2 tanda seru di belakang. Jadi bisa dilihat di tulisannya, Tuhan Aku Lapar itu ada tanda seru 2 kali dan itu dibilang kurang sopan. Sebenarnya kalau untuk penghapusan ini kan udah biasa ya, penghapusan mural, grafiti di jalan-jalan udah biasa. Tapi yang bikin beda adalah ketika kita harus bikin permintaan maaf. Jadi kita harus klarifikasi kejadian itu dan kita diharuskan meminta maaf, itu yang bikin beda. Mungkin dibantu sama keadaan juga, plus sama waktu itu di sini emang lagi panas. Suasananya lagi panas, lagi ada demo juga tentang transparansi bansos. Seminggu setelah viral juga ada pengungkapan kasus korupsi bansos. Jadi mungkin dikait-kaitkan bisa jadi seperti itu. Kalau untuk pemanggilan sih sebenarnya apa ya, terlalu berlebihan lah. Karena emang jatuhnya saya bukan kriminal, bukan narkoba, saya bukan ngebunuh orang. Saya ini kan jatuhnya apa ya, berekspresi lah. Saya punya karya, ya udah bikin aja gitu. Maupun apa resikonya ya udah lakukan aja. Berlebihan nih penanganan aparat dan orang-orang terkait gitu. Seharusnya mungkin bisa ya udah dihapus aja tulisan itu, udah clear, nggak seharusnya sampai dicari, mengeluarkan permintaan maaf dan intimidasi dan segala macam. Gue takut berdampak ke psikologis anak tersebut gitu. Mungkin ketika ada kalimat-kalimat yang memprovokasi itu, menurut gue lebih baik misalnya ketemu pelakunya dan coba diskusi, ya kan, kenapa bisa mau nulis kayak gitu dan bisa nggak diajak ngobrol, misalnya ya udah kasih santunan,
dia bikin karya yang oke, yang memotivasi kita di masa pandemi ini. Harusnya kan ada komunikasi itu. Sebenarnya gue udah biasa aja, udah basi aja gitu lo ngomongin graffiti, vandalisme, mural, vandalisme. Iya, ini tuh menunjukkan bahwa mereka terlalu cepat mengambil keputusan menurut gue ya, tanpa mempelajari, tanpa melihat lebih dalam tentang mural tersebut gitu ya. Maksudnya jangan-jangan mural kan menurut gue banyak metaforanya yang dilakukan, yang dihasilkan dari sebuah karya gitu ya. Tergantung kita melihatnya dari sisi mana nih. Kalau lo bilang Tuhan aku lapar itu bentuk protes atau bentuk kritik, menurut gue dangkal banget ngelihatnya. Kalau gue justru melihatnya Tuhan aku lapar itu bentuk sebuah doa gitu ya untuk orang yang bikinnya, atau jangan-jangan teman-teman yang bikin ini emang merespon situasi kota tersebut gitu, yang mana emang jangan-jangan warganya lapar, jangan-jangan warganya sedang mengharapkan sesuatu dari pemerintah gitu. Graffiti, vandalisme gitu ya, kayaknya term-term itu harus dirubah ya. Harus ada pembicaraan lebih jauh antara yang membuat term vandalisme sama kita yang berkarya di jalan gitu. Kita melihat dari sisi mana aja, dari geopolitik, dari antropologi segala macam, ini kita harus melihat gitu, harus membicarakan ini bareng gitu. Jangan sampai terus-terusan berlarut graffiti vandalisme, street art vandalisme, mural vandalisme, jangan kayak gitu terus. Menurut gue ini kita mengalami kemunduran sih. Seharusnya kita udah 20 tahun lebih maju ngomongin street art, ini kita dibawa balik lagi terus gitu. Menurut gue harus ada pembicaraan yang serius tentang term-term vandalisme segala macamnya gitu. Coretan di dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota.